Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini, Rabu tanggal 17 Februari 2021, menurut kalender gerejawi adalah Hari Rabu Abu. Biasanya, gereja-gereja menyelenggarakan kebaktian Rabu Abu sebagai awal dimulainya masa Prapaskah, yaitu masa persiapan selama 40 hari menyambut Paskah. Berkenaan dengan Rabu Abu ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 51 dengan tema Akuilah dosamu dan jadilah tahir. Saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-9. Mazmur 51 ayat 9 yang demikian bunyinya. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, nama Daud tidaklah asing bagi kita. Dia adalah Raja Israel yang sangat terkenal, Raja yang hebat. Namun sehebat-hebatnya manusia pada suatu saat bisa juga jatuh dalam dosa. Itulah yang pernah terjadi dalam kehidupan Daud. Ia jatuh ke dalam dosa perzinahan yang memalukan dengan Batseba. Bukan hanya melakukan perzinahan, Daud juga merancang pembunuhan Uria, suami Batseba, untuk menutupi dosanya. Tapi Tuhan tahu, dan Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Saudara bisa membaca di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Lalu apa respon Daud ketika ia ditegur oleh Nabi Nathan? Apakah ia berusaha membela diri? Tidak. Daud berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Kesadaran inilah yang menuntun Daud kepada pengakuan dosa yang jujur di hadapan Tuhan. Memang semua manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Respon terhadap dosa dan kesalahan inilah yang membedakan. Ada orang yang mau mengakui dosanya, bahkan dengan segera memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Itulah yang dilakukan Daud. Tapi sebaliknya, ada juga orang yang tidak bersikap seperti Daud. Mereka tidak sadar akan perbuatan dosanya, bahkan membela diri, serta tidak mau mengakui dosanya ketika ada yang menegurnya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Daud bisa jatuh dalam dosa yang memalukan itu? Bukankah dia pilihan Tuhan? Bukankah dia begitu beriman hingga mengalahkan Goliat? Mengapa hanya menghadapi seorang perempuan yang bernama Batseba, Daud bisa jatuh dalam dosa? Dengan jujur, Daud mengaku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mazmur 51 ayat 5. Sebab dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7. Daud tidak bermaksud menyejadikan hal ini sebagai alasan untuk berbuat dosa, melainkan dia menyadari akan kelemahannya sebagai orang yang berdosa. Manusia itu tidak lepas dari jerat dosa, siapapun dia. Karena itu, hati-hatilah dan waspadalah terhadap setiap tipu muslihat iblis yang selalu menginginkan kita jatuh dalam dosa. Mazmur 51 ini merupakan mazmur pengakuan dosa Daud. Daud begitu menyesali dosanya dan mohon pengampunan Tuhan. Dengan jujur dan rendah hati, Daud mengakui kejahatan dan dosanya tersebut kepada Tuhan, dan dia tidak membela diri sedikitpun. Kesadaran akan dosa dan kesalahannya, serta betapa seriusnya dampak dosa itu yang merusak relasi dengan Tuhan dan sesama, mendorong Daud memohon pengampunan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa-doanya yang tertulis di Mazmur 51 ini mengekspresikan keinginannya yang begitu kuat untuk memohon pengampunan Tuhan. Daud juga menyadari bahwa bukan ritual atau korban sembelihan yang akan menghapuskan dosanya, tetapi hanya Tuhan saja yang dapat menghapuskan dosa. Apabila dia datang kepadanya
dengan hati yang hancur. Ayat 19 mengatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang hancur karena dikoyakkan oleh penyesalan dan pertobatan. Itulah yang diperkenan Tuhan. Sebab di dalam setiap hati yang hancur terbuka pintu untuk menerima belas kasihan dan rahmat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari Rabu ini mengajak kita agar kita selalu menyadari dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan jujur. Janganlah kita bersikap menyembunyikan dosa dari Tuhan yang Maha Tahu, atau membela diri ketika Tuhan menegur dosa-dosa kita. Adalah jauh lebih baik mengakui dosa-dosa kita di hadapannya, maka pengampunan Tuhan pasti tersedia bagi kita, dan jadilah tahir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ampunilah dosa-dosa kami dan sucikanlah kami. Kami percaya akan belas kasihan dan rahmat Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan Tuhan. Tuhan kiranya juga memulihkan relasi kami dengan Tuhan dan sesama kami. Kami mohon kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan bangsa dan negara kami dari dampak pandemi COVID-19, khususnya di bidang perekonomian. Dengan berkat dan pertolongan Tuhan, kami percaya vaksinasi COVID-19 dapat berjalan dengan lancar dan keadaan menjadi pulih seperti semula, bahkan menjadi lebih baik. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia, khususnya di lingkup GKI Klasis Bojonegoro. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, serta memberkati kesaksian dan pelayanan semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.